Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel yang membahas tentang perkolaman, perikanan dalam budidaya ikan nila skala rumahan. Di video kali ini, saya akan berbagi pengalaman cara menguras atau mengganti air kolam nila tanpa membuat ikan stres. Di sini saya mempunyai kolam beton yang di dalamnya ada koleksi indukan nila jantan ukuran jumbo atau babon teman-teman. Dan kolam ini juga saya gunakan sebagai kolam pemijahan. Seperti yang teman-teman lihat bahwa kolam indukan ini terlihat airnya tenang dan warnanya sudah hijau pekat. Kolam ini tidak ada filtrasinya, tidak memakai pompa ataupun aerator seperti kolam-kolam yang lainnya. Berbeda dengan kolam pembesaran, kolam penampungan ikan nila hasil panen, dan kolam penjualan yang sirkulasi airnya menyatu menggunakan filtrasi, pompa, dan aerator sehingga tidak perlu dikuras. Nah, khusus untuk kolam indukan ini hanya memakai aliran air dari mata air di dekat kolam. Karena sumber airnya kecil, maka kolam pun terlihat airnya tenang, sehingga kotoran ikan dan sisa pakan tidak bisa keluar dengan sendirinya. Lama-kelamaan kotoran ikan dan sisa pakan tersebut akan menjadi lumpur tebal yang mengendap di dasar kolam. Jika kotoran tersebut sudah terlalu banyak, maka airnya pun akan menjadi hijau pekat seperti ini, dan jika dibiarkan akan membuat ikan terserang penyakit, malas makan, dan akhirnya mati. Dan sumber airnya seperti ini teman-teman. Dan ini dialirkan ke kolam indukan saja. Maka dari itu, kolam dengan sistem air tenang seperti ini perlu pengurasan atau penggantian air secara berkala untuk membuang endapan lumpur atau kotoran ikan yang ada di dalamnya, teman-teman. Kolam air tenang seperti ini tidak bisa diisi ikan yang banyak atau untuk tebar padat ya. Maksimal 10-20 ekor saja per meter kubiknya. Makanya kolam ini hanya diisi ikan indukan yang jumlahnya tidak banyak. Hanya sekitar 50-100 ekoran saja, tergantung indukan mana yang mau saya pijahkan. Dan saat ini hanya ada 17 ekor indukan nila jantan yang ukurannya jumbo-jumbo. Karena airnya sudah hijau pekat, hari ini saya akan mengurasnya, dan sebentar lagi indukan betina akan dimasukkan ke kolam ini untuk pemijahan, teman-teman. Nah, adapun cara menguras kolam ini agar ikan yang di dalam tidak stres adalah cara yang pertama, yaitu waktu, teman-teman. Waktu yang baik untuk mengganti air kolam adalah saat pagi hari, sekitar jam 7 sampai jam 9, di mana kondisi air suhunya masih agak dingin dan ikan belum terlalu agresif. Namun sebentar lagi matahari akan muncul dan menyinari kolam, sehingga suhu air baru di dalam kolam tersebut akan cepat hangat atau stabil. Cahaya matahari akan menghangatkan kolam dan menyuplai oksigen, sehingga ikan tidak terlalu stres dan cepat pulih kembali. Adapun waktu yang harus dihindari untuk penggantian air kolam yaitu ketika mendung, kemudian ketika hujan, dan ketika malam hari. Karena di waktu tersebut suhu air terlalu dingin dengan waktu yang cukup lama dan oksigen menipis. Air hujan yang dingin juga kandungan asamnya tinggi, teman-teman. Jadi dapat membuat ikan lemas dan gampang terkena penyakit. Biasanya ikan akan terkena jamur, mogok makan, dan akhirnya mati. Cara yang kedua yaitu perut ikan harus dalam keadaan kosong. Minimal 12 jam sebelumnya jangan dikasih makan. Kalau saya biasanya 1 hari sebelumnya ikan dipuasakan. Nah, kira-kira besok mau kuras kolam berarti hari ini tidak dikasih makan. Karena hari ini kolamnya dikuras, maka kemarin ikannya sudah dipuasakan, teman-teman. Sering terjadi ikan tidak dipuasakan, kemudian saat pengurasan kolam ikan bakal muntah, kemudian ikan stres, mogok makan, dan akhirnya mati. Ketika perut ikan nila terisi makanan, mereka butuh oksigen yang banyak untuk mencerna makanannya. Apabila oksigen dalam kolam kurang, biasanya ketika ikan kenyang, mereka akan mangap-mangap mencari oksigen di udara. Padahal seharusnya ikan nila tidak boleh mencari oksigen di udara karena kandungan oksigen di udara adalah 21%. 70%-nya nitrogen dan 10%-nya gas yang lain. Jika ikan nila terlalu banyak menghirup nitrogen, maka dapat membahayakan kesehatannya. Maka dari itu, jangan sekali-kali menguras kolam nila saat ikan nilanya kenyang ya, teman-teman. Itu akan memperburuk keadaan. Kemudian cara yang ketiga yaitu ketika kuras air kolam, jangan sampai habis atau kering baru diisi lagi. Tapi yang benar adalah membuang air yang lama sambil mengisi air yang baru, teman-teman. Supaya suhu air tidak berubah drastis atau mendadak, karena perubahan suhu air yang terlalu cepat bisa membuat ikan stres.
Proses tercampurnya air baru dan air lama akan membuat ikan merasa nyaman. Walaupun air baru suhunya lebih dingin, nanti pelan-pelan tercampur air yang lama dan terkena sinar matahari, suhunya akan cepat hangat atau stabil. Bersamaan menguras air kolam, kita bisa menggunakan air yang baru untuk menyemprot dinding dan lantai kolam, agar kotoran yang menempel dan mengendap bisa terlarut dan bisa terbuang. Yang paling penting, ikan harus dalam keadaan terendam air ya teman-teman. Untuk menjaga ketinggian air supaya tidak habis, kita bisa memasang pipa di saluran pembuangan. Pipa ini kita buat agar tetap bisa mengeluarkan air, namun juga bisa menjaga agar air dalam kolam tidak habis atau kering, karena untuk merendam ikan-ikannya. Ketika air kolam belum benar-benar surut, kita jangan sekali-kali masuk ke kolam dulu ya teman-teman. Kita tunggu agar airnya tinggal sedikit, agar ikan tidak bisa lari ke sana kemari. Setelah air tinggal sedikit, barulah kita boleh turun ke kolam untuk mengambil sampah-sampah dan daun kering atau sisa pakan ikan. Karena di kolam ini dekat dengan pepohonan, jadi banyak daun kering yang jatuh ke kolam. Dan ikan-ikan di sini juga dikasih makan dedaunan seperti daun singkong, daun talas, dan lain-lain. Maka pasti ada sisa batang yang tidak dimakan dan menjadi sampah. Ini semua harus kita bersihkan teman-teman. Karena di sini ada dua sumber air, jadi sumber air dari gunung yang mengalir di kolam atas akan saya matikan dan airnya dibuka untuk ke kolam yang sedang dikuras ini. Untuk membantu atau mempercepat pembersihan kolam dan pengisian air kolam tentunya. Air dari gunung saya sambung ke selang untuk menyemprot semua dinding dan lantai kolam agar kotoran yang menempel di dinding dan kotoran yang mengendap di dasar kolam bisa larut dan terbuang. Setelah selesai membersihkan kolam, saya mau mengecek kondisi indukan nila jantan ini sambil mengisi air kolam. Terlihat indukan-indukan ini cukup besar-besar dan mantap sekali. Ini umurnya sudah 1 tahun lebih teman-teman. Dan inilah yang menghasilkan ribuan anakan ikan yang saya pelihara di kolam pembesaran, dan setelah anakannya besar-besar, baru dijual sebagai ikan konsumsi. Untuk indukan betina ada di kolam atas karena sedang proses pemisahan selama 1 bulan. Dan sebentar lagi indukan-indukan nila ini akan saya pijahkan lagi secara massal. Makanya kolam ini saya bersihkan dulu supaya nanti indukan-indukan nila bisa kawin secara nyaman. Nah oke teman-teman, inilah proses pengurasan kolam atau penggantian air kolam.
Kita tunggu air kolam ini terisi kembali sampai seperti semula. Karena kolam ini untuk pemijahan, jadi airnya saya setting sekitar 50 cm saja, supaya indukan-indukan nila mudah memijah. Setelah air sudah penuh seperti semula, kita bisa langsung tes ikannya stres atau tidak. Saya akan coba kasih makan. Kalau ikan stres dia tidak mau makan, tapi kalau ikan tidak stres dia pasti mau makan. Karena dari kemarin ikan sudah dipuasakan. Dan seperti yang teman-teman lihat bahwa ikan-ikannya mau makan, itu berarti dia tidak stres ya. Ya mungkin sedikit stres pasti ada karena sempat kekurangan oksigen ketika kolam dikuras tadi. Tapi dengan cara yang tepat, ikan-ikan ini tidak akan terlalu stres. Nah, oke teman-teman, sampai di sini pengalaman yang dapat saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah inspirasi. Saya Beni Irwan, mohon pamit dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.